Heboh, ini baru Adil mendapatkan lawan sepadan. Di momen ini, Tifa CS dihajar habis-habisan. Puas banget rasanya, teman-teman. Mari kita tonton videonya ya. Ini dia, momen Dokter Tifa hanya duduk terdiam mendengarkan ceramah panjang dari Bu Diana. Puas banget rasanya. Melihat Dokter Tifa hanya duduk diam dan cuma nyengir doang. Bagaimana? Toh itu faktanya. Yang dibilang oleh Ibu Diana, mau ngelaknya di mana coba? Tadi yang membuat teror, yang memecah belah adalah keengganan Saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Mulanya kami tidak tahu motifnya apa, kenapa tidak segera ditunjukkan, padahal itu sederhana. Tetapi setelah ada temuan di KPU, ternyata objeknya sama yang sebelumnya. Ya, Sandi dari PSI itu mengatakan itu bukan diperoleh dari Presiden Joko Widodo yang Presiden ke-7 ini. Kami anggap tadinya ada produk lain. Tapi kalau ternyata produknya sama, wajar kemudian Saudara Joko Widodo enggan atau tidak mau menunjukkan ijazah yang sudah dikualifikasi palsu melalui penelitian. Dan saya juga ingin tegaskan demikian. Intervensi daripada masyarakat kepada institusi kepolisian itulah yang jadi masalah di negeri ini. Karena itu tidak layak orang-orang yang mengaku pendukung Jokowi ini mengintervensi Polda untuk meminta-minta klien kami untuk dinaikkan tersangka. Justru sebaliknya hari ini Polda semestinya menghentikan penyidikan di Polda dan Barreskrim justru harus membuka kembali penyelidikan dugaan ijazah palsu melalui pasal 263 KUHP. Ngoceh terus. Udah, biarin saja Ahmad Khozinuddin ini alias pengacara tompel ngoceh terus sampai itu berbusa mulutnya. Tetapi proses ini akan segera. Apalagi kan kabarnya paling lambat akhir bulan Oktober ini akan ada pengumuman siapa-siapa saja nanti. Ada kejutan dari pihak penyidik. Nah, mari kita sama-sama menunggu, teman-teman. Bagaimana nasib mereka-mereka ini ke depan. Ada yang terlewatkan dari kita. Mengenai ijazahnya salah satu teroris itu yaitu Rismon. Ya. Yang diduga palsu dari Universitas Yamaguchi. S2 dan S3-nya. Yeah. Apakah ini juga kita akan LP-kan? Tolong nanti. Oh ya, setuju sih. Ya, setuju. Kita akan LP-kan dan kita sama-sama LP-kan. Ya. Bukti-bukti sudah jelas itu ada. Ya. Bagaimana menurut pemirsa dari Pos 1 TV? Ya, wah, ini sih kalau saya pribadi ya, saya sangat setuju juga. Kalau misalnya polemik ini ijazah Rismon yang ngaku-ngaku S2 S3 di Yamaguchi Jepang itu ya di LP-kan saja, dilaporkan juga. Enak banget dia. Padahal kan sudah ada tuh banyak yang angkat bicara mengenai ijazah Rismon ini, status kemahasiswaan Rismon ini yang diduga kuat, diragukan. Bahkan ada yang meyakini seperti Joshua Sinambela benar-benar mengatakan itu palsu. Bahkan katanya lagi kampus dari Universitas Yamaguchi tidak mengenal yang namanya Rismon ini. Waduh, ini gimana menurut kalian teman-teman? Di bawah ya, kita LP-kan ijazahnya Rismon dan ijazah Rismon ya yang diduga palsu ya. Itu kan paling nggak Universitas Mataram, paling nggak karena dia pernah mengajar situ harus bersuara. Harus bersuara Unrap itu. Dia kan punya NIP abang, Rismon ini. Punya NIP. Karena begini, kalau itu ijazahnya palsu yang dia gunakan, ini luar biasa. Indonesia seperti tercoreng. Ya. Kenapa saya bilang tercoreng? Dia mengaku ilmuwan. Ya. Ternyata ini adalah, kalau diduga palsu itu ternyata benar, ini adalah orang yang paling kurang ngajar se-Indonesia. Wah, seberapa setuju nih kalian teman-teman? Menurut kalian, ijazah Rismon ini di-LP-kan alias dilaporkan untuk juga diselidiki, disidik, sampai ditemukan semua kejanggalan-kejanggalan yang diduga kuat selama ini. Coba dah komentarnya di bawah ini ya teman-teman. Kami sudah memegang 5 benda bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gajah Mada. Kenapa tidak dibawa pada waktu
gelar perkara. Kenapa tidak bawa pada gelar perkara? Itu adalah hak saudara ya untuk bisa menampilkan novel baru sesuai pasal 41 KUHP. Betul nggak? Satu, tunggu dulu. Yang kedua, sebetulnya saya baca enggak, Jokowi juga nggak pernah bawa sampai detik ini. Kata siapa? Presiden sudah terima yang asli. Di situ diuji dengan alam, dengan kimia, dengan fisika, dengan para ahli itu. Anda yang mengatakan bahwa Anda, ya kan, Anda mengatakan yang diuji adalah Anda masuk ke gelar perkara enggak? Saya dengar nggak bisa. Anda yang bercerita yang bohong Anda. Saya dengan tim kuasa hukum. Orang nggak masuk kali apa bisa ngomong. Kita membagi tugas. Waduh, terbukti di sini kan teman-teman. Roy Suryo ini cuma jagonya ngegertak doang. Isinya mah kosong. Kosong besar, katanya memiliki bukti inilah, bukti itulah. Tapi kenapa nggak dibawa? Nggak dibawa sama sekali loh teman-teman. Padahal kan mereka ini teroris, berkuar-kuar memiliki segudang bukti. Tapi nggak membawa juga. Lucu kan memang orang-orang ini. Atau gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, kelakuan daripada teroris. Dr. Tifa menilai surat panggilan penyidikan yang diterimanya tidak jelas, sehingga laporan itu dianggap tidak layak diproses. Ia juga menyoroti pasal ujaran kebencian. Menurutnya, ia dan rekan-rekan lain tidak menyebar ujaran kebencian tentang ijazah Jokowi, melainkan bentuk penelitian dan hasilnya dibukukan dalam Jokowi's White Paper. Mengatakan surat panggilan kepolisian tidak jelas dan tidak layak diproses karena tidak sesuai dengan yang dilakukannya, yaitu atas pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Karena yang dia lakukan adalah penelitian yang dibukukan. Dari judulnya Jokowi White Paper, berarti yang dijadikan subjek penelitiannya adalah Pak Jokowi. Dalam penelitian, manusia itu tidak boleh dijadikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek. Di mana subjek harus secara aktif ikut serta dalam penelitian dan dihormati martabatnya, guys. Dan dalam penelitian kita mengenal adanya informed consent, guys, di mana surat tersebut merupakan surat persetujuan sebagai responden atau subjek penelitian. Informed consent tersebut merupakan jaminan atas keselamatan dan kerahasiaan dari subjek penelitian, guys. Apabila tidak mendapatkan surat persetujuan atau informed consent, namun penelitian tetap dilakukan, itu namanya ilegal. Ternyata teman-teman, akhirnya buku yang diterbitkan oleh teroris ini adalah ilegal. Belum mendapatkan persetujuan daripada Pak Jokowi. Tapi arogan sekali mereka. Dari judulnya saja teman-teman, dari covernya saja menampilkan muka Pak Jokowi, menulis nama Pak Jokowi, kemudian menjadikan Pak Jokowi sebagai objek dari isi buku tersebut, seperti yang dipaparkan tadi. Di sini dijelaskan sebenarnya manusia tidak boleh dijadikan objek, harus subjek. Waduh, berarti bisa kena pidana baru nih. Orang-orang ini, Rismon, Roy Suryo, dan Tifa, dan kawan-kawannya. Atau gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian teman-teman. Jangan lupa komen di bawah ini.